Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah pemasaran digital. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri dengan Aldi Renata Wibowo, NIM B11 2019 05882. Kemudian ada Muhammad Arif Kiwiratama dengan NIM B11 2019 05896. Dan dilanjut dengan Adi Sulistiono NIM B11 2016 04165. Di sini kami akan menyampaikan materi kami dari pemasaran digital tentang pengembangan strategi pemasaran digital. Yang pertama ada strategi pemasaran digital terintegrasi, kedua menyusun strategi pemasaran digital, ketiga analisis situasi, keempat menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran digital, kelima merelasikan strategi pemasaran digital dan strategi bisnis, keenam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dari media digital dan platform teknologi. Yang pertama, strategi pemasaran digital terintegrasi. Pemasaran digital semakin meluas, namun demikian integrasi strategi pemasaran digital ke dalam strategi bisnis dan pemasaran sering merupakan tantangan yang signifikan bagi banyak organisasi. Penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa biasanya organisasi menganggap media dan teknologi digital dalam isolasi dan terkadang mencoba mengikuti inisiatif pemasaran digital, seringkali membuat tim terpisah untuk mengelola pemasaran digital. Aspek pengelolaan media dan teknologi digital yang masih menjadi tantangan bagi banyak organisasi besar termasuk satu, mendapatkan dukungan dan anggaran yang konsisten dengan mengkonsumsi dan nilai media audiens yang dihasilkan. Kedua, konflik kepemilikan dan ketegangan antara tim pemasaran digital dan tim lain seperti pemasaran tradisional, IT, keuangan, dan manajemen senior. Ketiga, koordinasi dengan saluran yang berbeda dalam hubungannya dengan tim yang mengelola pemasaran program di tempat lain dalam bisnis. Keempat, mengelola dan mengintegrasikan informasi pelanggan tentang karakteristik dan perilaku dikumpulkan secara online. Kelima, mencapai pelaporan, tinjauan, analisis, dan tindak lanjut digital yang konsisten hasil pemasaran di seluruh bisnis. Keenam, penataan tim digital spesialis dan mengintegrasikan ke dalam organisasi dengan mengubah tanggung jawab di tempat lain dan dalam organisasi. Ketujuh, waktu ke pasar untuk menerapkan fungsi baru di situs. 8. Taktik pemasaran daring dari sumber versus pengadaan yaitu penelusuran, afiliasi, pemasaran email, PR. 9. Perekrutan dan retensi staf. Rencana pemasaran digital mungkin berguna untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan komponen kampanye elektronik yang mengacu pada alat komunikasi online seperti itu sebagai periklanan online atau pemasaran di email dan pemasaran digital berkelanjutan atau selalu aktif kegiatan yang dapat dilakukan sepanjang tahun untuk mencapai kesadaran atau keterlibatan di situs web atau keberadaan media sosial, misal afiliasi ke mesin pencari atau media sosial pemasaran. Kegagalan merencanakan cara mengelola aluran digital dapat menyebabkan sejumlah masalah. Yang pertama, permintaan pelanggan untuk layanan online akan diremehkan jika belum diteliti. Kedua, para pesaing yang sudah ada maupun yang baru mulai akan mendapatkan pangsa pasar jika sumber daya tidak mencukupi dikhususkan untuk pemasaran digital dan tidak ada strategi yang jelas yang ditentukan. Ketiga, duplikasi sumber daya dapat terjadi. Keempat, sumber daya yang tidak mencukupi akan dikhususkan untuk perencanaan dan pelaksanaan marketing. Kelima, data pelanggan tidak terintegrasi dengan baik dengan sistem yang ada. Keenam, efisiensi yang tersedia melalui online akan terlewatkan. Ketujuh, peluang untuk menerapkan sistem pemasaran online akan tidak efisien jika sumber daya salah digunakan atau pemasar tidak memiliki alat yang tepat. Kedelapan, perubahan yang diperlukan sistem IT internal oleh kelompok yang berbeda tidak akan diprioritaskan demikian. Kesembilan, hasil pemasaran online tidak dilacak secara detail. Ke-10, dukungan manajer e-marketing tidak cukup untuk mengarahkan apa yang sering dibutuhkan menjadi inisiatif strategis utama. Kedua, menyusun strategi pemasaran digital. Internet dan era digital telah memuncak pentingnya strategi, tetapi mereka mendorong bisnis untuk berhati-hati dan menyarankan di mana bisnis harus fokus saat mengembangkan strategi mereka. Pertumbuhan di penggunaan media dan teknologi digital akan membuat lebih sulit untuk menciptakan dan mempertahankan daya saing keuntungan dan menyarankan 6 prinsip yang dapat membantu mempertahankan strategi khusus posisi. 1.
Mulailah dengan tujuan yang benar yang didasarkan pada nilai ekonomi real. 2. Definisikan proposisi nilai yang unik tetapi yang terpenting dapat disampaikan. 3. Lakukan sesuatu secara berbeda, menciptakan rantai nilai yang berbeda. Keempat, bersiaplah untuk membuat trade-off, menyesuaikan aktivitas perusahaan untuk mengungguli pesaing. Kelima, ciptakan kesesuaian antara apa yang dilakukan perusahaan di mana ia ingin berada dan sumber daya tersedia. Keenam, bangun kontinuitas. Keputusan perencanaan mengikuti posisi khusus yang ditetapkan oleh tujuan asli. Proses strategi menyediakan kerangka kerja yang memberikan urutan logis untuk diikuti untuk memastikan dimasukkannya semua kegiatan utama pengembangan dan implementasi strategi. Di konteks pemasaran, pengembangan strategi dan kegiatan implementasi ini dikoordinasikan melalui rencana pemasaran dan proses pembuatannya dikenal sebagai pemasaran perencanaan. 3. Analisis situasi. Analisis situasi dalam perencanaan pemasaran klasik adalah audit terhadap efektivitas saat ini, aktivitas perusahaan tetapi juga untuk masing-masing departemen seperti pemasaran analisis melibatkan peninjauan faktor internal dan eksternal, misalnya lingkungan pemasaran yang berimplikasi pada pengembangan strategi. Analisis situasi melibatkan 1. Penilaian kapabilitas internal, sumber daya dan proses perusahaan dan meninjau aktivitasnya di pasar. Kerangka 7S adalah cara yang berguna untuk mempertimbangkan kemampuan internal ini. 2. Pertimbangan lingkungan persaingan langsung atau lingkungan makro, termasuk permintaan dan perilaku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan pemasok dan mitra. Investigasi terhadap lingkungan yang lebih luas, tempat perusahaan beroperasi termasuk pembangunan ekonomi, peraturan pemerintah, masalah hukum dan perpajakan, sosial, dan masalah etika, misalnya perlindungan data dan privasi konsumen. Audit internal pemasaran digital. 1. Efektivitas bisnis. Ini termasuk kontribusi finansial atau komersial dari saluran digital, termasuk prospek online, penjualan dan keuntungan serta prospek dan penjualan yang dipengaruhi offline dan seberapa baik itu mendukung tujuan bisnis. Kedua, efektivitas pemasaran. Langkah-langkah ini mungkin termasuk prospek, pertanyaan yang memenuhi syarat, penjualan, retensi pelanggan, kepuasan dan loyalitas, termasuk nilai seumur hidup. Pasar online atau pangsa audiens, peningkatan merek, dan layanan pelanggan. 3. Efektivitas pemasaran digital. Ini adalah ukuran khusus yang digunakan untuk menilai cara penggunaan situs web dan karakteristik penonton. Riset pelanggan. Penelitian tentang pelanggan tidak boleh dibatasi pada analisis permintaan kuantitatif. Varian ini dan Faturi mengemukakan bahwa penelitian kualitatif tentang pelanggan yang sudah ada memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk menginformasikan strategi. Analisis sumber daya. Analisis sumber daya melibatkan penilaian kemampuan organisasi untuk menyampaikan layanan digital. Kerangka 7S adalah cara yang berguna untuk mempertimbangkan kesesuaian kapabilitas internal untuk mencapai tujuan strategis. Model panggung dari kemampuan pemasaran digital. Model panggung kemampuan yang disampaikan melalui kehadiran online dapat membantu menilai digital kemampuan pemasaran. Analisis pesaing. Analisis pesaing atau pemantauan penggunaan pesaing e-commerce untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan sangat penting di pasar online karena sifat dinamis dari media internet. Analisis perantara. Analisis situasi juga akan melibatkan identifikasi perantara yang relevan untuk suatu hal tertentu, pasar, dan lihat bagaimana organisasi dan pesaingnya menggunakan perantara untuk membangun lalu lintas dan menyediakan layanan. Keempat, menetapkan tujuan dan sasaran pemasaran digital. Setiap strategi pemasaran harus didasarkan pada tujuan perusahaan yang didefinisikan dengan jelas. Tetapi di sana sudah menjadi kecenderungan pemasaran digital dilakukan secara terpisah dari bisnis lain dan tujuan pemasaran. Untuk pemasaran digital dapat menentukan berbagai jenis target dan ukuran kinerja sebagai berikut. Yang pertama, visi. Pernyataan tingkat tinggi tentang bagaimana pemasaran digital akan berkontribusi pada organisasi. Kedua, tujuan bersifat luas untuk menunjukkan bagaimana bisnis dapat memperoleh manfaat dari saluran digital.
Mereka menjelaskan bagaimana pemasaran digital akan berkontribusi pada bisnis di bidang utama, meningkatkan penjualan, berkomunikasi dengan audiens Anda, dan menghemat uang. Ketiga, tujuan. Tujuan khusus SMART untuk memberikan arahan yang jelas dan target komersial. Tujuan adalah target SMART untuk pemasaran digital yang dapat digunakan untuk melacak kinerja terhadap target. KPI, indikator kinerja utama, digunakan untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar. KPI adalah metrik tertentu yang digunakan untuk melacak kinerja untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar memenuhi tujuan tertentu. Mereka terkadang dikenal sebagai penggerak kinerja atau krisis faktor sukses untuk alasan ini. Kontribusi pendapatan online. Tujuan utama pemasaran digital adalah kontribusi pendapatan online. Karena ini memberikan ukuran sederhana dari proporsi penjualan online yang dicapai dalam kategori produk yang berbeda. Ini adalah ukuran sejauh mana pengaruh langsung kehadiran online perusahaan pendapatan penjualan atau keuntungan yang lebih baik dari organisasi. Perencanaan bisnis harus dapat menentukan kebutuhan sumber daya di masa depan saluran online. Tujuan kontribusi pendapatan online dapat ditentukan untuk jenis yang berbeda produk, segmen pelanggan, dan pasar geografis. Menetapkan tujuan SMART. Anda mungkin pernah mendengar sebelumnya bahwa tujuan dan ukurannya efektif untuk menetapkan tujuan dan menilai kinerja terhadap tujuan ini SMART. SMART digunakan untuk menilai kesesuaian tujuan ditetapkan untuk mendorong strategi yang berbeda atau peningkatan berbagai macam proses bisnis. Dengan tujuan SMART, setiap orang menjadi lebih jelas tentang apa yang menjadi target dan kemajuannya itu, dan jika perlu, tindakan dapat diambil untuk mengembalikan perusahaan ke target. Untuk SMART, tujuan pemasaran digital, untuk kehadiran online seperti situs web, aplikasi seluler, atau pemasaran, pertimbangkan vegi sebagai tes atau periksa apakah Anda memiliki jenis yang tepat pengukuran. Kelima, merelasikan strategi pemasaran digital dan strategi bisnis. Pemasaran digital dapat direalisasikan oleh perusahaan dengan beberapa tahapan marketing agar klien tertarik untuk mengisi data yang telah dibuat di website. Pertama, online advertising untuk memperluas prospek iklan melalui website. Dilanjutkan dengan search marketing yang fokus melihat perkembangan melalui iklan berbayar maupun yang tumbuh secara organik. Oleh karena itu, penting bahwa strategi pemasaran digital sebaiknya didasarkan pada tujuan untuk kontribusi online dari prospek dan penjualan untuk saluran ini konsisten dengan jenis pelanggan yang menggunakan dan dapat dijangkau secara efektif melalui saluran, mendukung perjalanan pelanggan saat mereka memilih dan membeli produk menggunakan saluran ini dikombinasi dengan saluran lain. Yang terakhir, menentukan proposisi diferensial yang unik untuk saluran tersebut. Keenam, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul dari media digital dan platform teknologi. Desain situs web saat ini sudah mengalami perubahan yang signifikan karena adanya teknologi dan platform dalam melakukan interaksi sosial untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Dalam dunia ini, desain web tentu masih banyak tantangan dari sudut pandang aspek pemasaran dan terlalu banyak saluran pemasaran dapat menyebabkan kelancaran respon menjadi berkurang bila tidak dilakukan dengan strategi yang benar. Tantangan signifikan dari pengaturan tujuan untuk pemasaran digital adalah adanya potensi ada banyak ukuran yang berbeda, dan ini harus dikelompokkan menjadi dan disajikan di dashboard kinerja. Tantangan media digital dan platform teknologi yaitu transformasi digital, sumber daya manusia, masyarakat yang senantiasa berubah, persaingan semakin tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah perbuatan, mohon dimaafkan. Dan jika ada ingin pertanyaan, boleh di kolom komentar di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.